Bab 2379. Hanya ini. 1. Saat itu, pintu pondok jerami tiba-tiba dibuka dan seorang wanita berjalan keluar perlahan. Wanita itu mengenakan gaun panjang sederhana dengan rambut panjang, terlihat sangat pendiam dan anggun. Dan wanita ini, Mile kenal. Ini Nona Vero. Saat Nona Vero melihat Saphira, dia sedikit terkejut, tampak jelas dia tidak menyangka Saphira akan datang. Saphira berjalan ke taman dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak akan mengganggumu, kan?" Nona Vero melirik kaisar kuno dan yang lainnya, dan sedikit tersenyum, terlalu sopan. Saat berbicara, dia meletakkan keranjang bunga di tangannya, lalu menatap Mile dan berkata sambil tersenyum, "Kemarilah." Mile ragu sejenak, lalu berjalan ke depan Nona Vero. Vero terkekeh pelan, "Kamu membenci ayahmu." Mile berkedip, "Tidak berani." Nona Vero menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak berani. Itu artinya, punya dendam di hati." Mile tidak berbicara. Dia bukan menara kecil yang bodoh, berani mengatakan apapun. Jika ayah memukul orang, itu bukan lelucon dan tidak bisa melawan. Ayah memukul anak, bukankah itu wajar? Nona Vero tiba-tiba menunjuk ke rumput di sebelahnya. "Apa kamu lihat rumput ini?" Mile melirik rumput, ekspresinya bingung. Nona Vero tersenyum dan berkata, "Rumput ini telah mengalami terpaan angin dan hujan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi masih bertahan. Tidak hanya bertahan, tetapi juga hidup dengan baik." Saat mengatakan itu, dia mengeluarkan bunga yang sangat indah dari keranjang bunganya. Ini adalah peoni, sangat indah, tetapi hanya bisa bertahan di rumah kaca. Dalam hal kegigihan, dia jauh lebih rendah dari rumput ini. "Aku beritahu kamu sebelumnya bahwa pengalaman ayahmu sama sekali berbeda denganmu. Dia sejak kecil tidak punya ayah dan dia tinggal bersama ibu dan adiknya. Kemudian, neneknya juga meninggal secara tragis dan hidupnya sangat pahit, tetapi karena penderitaan ini, telah menciptakan dia." Bicara tentang ini, dia tersenyum sedikit, "Bocah, kamu pikir kamu sangat sulit, tetapi dibandingkan dengan ayahmu, hidupmu ini seperti sebuah kecurangan." Mile terdiam, dia bertanya dalam hati, "Menara kecil, apakah Bibi Ding membodohiku?" Setelah hening sejenak, menara kecil berkata, "Sepanjang hidup Tuan tidak pernah damai dan dia sangat keras kepala, jauh lebih kaku darimu. Dia sekarang terlihat mudah berbicara sekarang dan biasanya selalu tersenyum, itu karena dia tidak ada lawan lagi sekarang. Dulu, dia sepanjang hari selalu bertarung atau dalam perjalanan untuk bertarung. Membakar tubuh fisik dan membakar jiwa sudah menjadi hal yang biasa. Dan majikan muda, jujur meskipun musuhmu sedikit tidak normal, tetapi musuh yang tidak normal tidak membiarkan kamu bertarung. Setiap kali kamu bertarung di tengah jalan, pasti ada orang akan membantumu." Mile sedikit mengernyit, "Apa maksudmu? Kamu sedang mengatai aku bahwa aku adalah generasi kedua?" Menara kecil berkata dengan suara dalam, "Pertanyaanmu ini membuat aku tidak bisa berkata apa-apa, benar kan?" Mile. Menara kecil melanjutkan, "Kamu dan Tuan memiliki satu kesamaan, yaitu tidak tahu malu dan kamu sudah mencapai tingkat yang paling tinggi." Mile. Menara kecil berkata lagi, "Dan kepribadian kalian masih ada beda. Tuan dulu sangat ekstrim, terutama setelah mengaktifkan garis darah, dia bahkan sampai membunuh orangnya sendiri. Dan kamu mengaktifkan garis darah seperti mabuk, sangat flamboyan. Selain itu, kamu selalu berpura-pura atau menyombongkan diri sepanjang hari. Mungkin, ini adalah kehidupan generasi kedua." Mile. Pada saat ini, Nona Vero di depan Mile berkata lagi, "Dia ingin kamu lebih bekerja keras. Titik awal ini bagus, tetapi metodenya tidak terlalu bagus. Tentu saja, ini karena dia tidak pandai berkomunikasi.
Miley mengangguk sedikit. Aku mengerti maksud Bibi Ding. Aku juga tidak membencinya. Lebih tepatnya aku tidak berhak membencinya jika tidak ada dia. Bicara sampai di sini, dia tidak melanjutkan. Karena dia menemukan bahwa tidak ada ayah, sepertinya masih ada Lydia. Hei, kehidupan ini. Nona Vero jelas juga mengerti pemikiran Miley. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada saat ini, gadis kecil yang memegang boneka kain di kejauhan tiba-tiba berkata, "Apa aku datang melihat kalian mengobrol?" Nona Vero memandangi gadis kecil itu. Gadis kecil itu memandangi Nona Vero. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan senyum yang sedikit menyeramkan muncul. "Kulitmu sangat bagus, kalau dijadiin boneka pasti bagus sekali." Nona Vero tertawa, "Kamu mungkin tidak memiliki kesempatan ini." Gadis kecil itu hendak berbicara. Saat ini menara kecil tiba-tiba berkata, "Gadis kecil, sebaiknya jaga mulutmu bersih. Kamu boleh menghina majikan muda, tapi jangan menghina nyonya rumah." Wajah Miley penuh garis-garis hitam. Apa yang menara kecil ini bicarakan? Gadis kecil itu melirik perut Miley dan berkata dengan sinis, "Sampah macam apa kamu? Apakah kamu layak berbicara denganku?" Menara kecil mendesah dengan suara rendah, "Dasar idiot. Kamu sebaik mantan Wendirto, apakah dia memanggilmu?" Miley. Gadis kecil itu sedikit mengernyit, "Wendirto. Sampah macam apa? Bisa tidak masuk dalam perbincanganku." Menara kecil. Pada saat ini, kaisar kuno di samping tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Nona, orang yang kamu bicarakan mana?" "Orang." Wajah gadis kecil itu penuh sarkasme. Mereka membuang-buang waktu. Saat berbicara, dia menatap Nona Vero dan mencibir, "Bukannya kamu memanggil seseorang? Cepatlah, aku menunggu." Nona Vero melirik gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, "Baik." Setelah suara itu turun, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang kayu kecil dan melihat pedang kayu kecil di tangannya. Dia tersenyum sedikit. Saat berikutnya, semburan energi misterius mengalir ke dalam pedang kayu kecil. Pedang kayu tiba-tiba bergetar sedikit. Saat berikutnya, bersambung. Bab 2380. Hanya ini. 2. Boom. Di langit, ruang waktu terbelah tiba-tiba. Cahaya pedang jatuh lurus ke bawah dan saat berikutnya, seorang pria berbaju biru muncul di arena. Tiba dalam hitungan detik. Melihat adegan ini, sudut mulut Miley sedikit berkedut. Sepertinya Bibi Ding memiliki status yang tinggi di hati ayah. Langsung tiba dalam hitungan detik. Setelah pria berbaju biru muncul, mata kaisar kuno di sampingnya segera menyipit. Bonita mengerutkan kening. Pada saat ini, jejak kecemasan muncul di hatinya. Yang membuatnya sedikit bingung adalah kenapa wanita berbaju polos itu tidak datang. Di samping, pria berbaju biru berjalan mendekati Nona Vero dan tersenyum tipis. "Apa kamu baik-baik saja?" Nona Vero menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja." Pria berbaju biru menoleh melihat Miley. "Kamu juga di sini?" Miley terdiam. "Aku pikir kamu tidak melihat aku." Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba melayang di depan pria berbaju biru. "Tuan." Gadis kecil itu barusan memarahi nyonya. Wajah Miley penuh garis-garis hitam. Sial, orang ini bisa melapor juga. Mendengar ini, pria berbaju biru menyipitkan matanya sedikit dan dia melihat gadis kecil yang memegang boneka di sampingnya. "Vero, dia memarahimu." Vero Ding sedikit tersenyum. "Anak-anak tidak memiliki pemahaman, itu normal." Pria berbaju biru berkata dengan lembut, "Tidak memiliki pemahaman." Gadis kecil yang memegang boneka itu menatap dingin ke arah pria berbaju biru. "Aku memang memarahinya. Gigit aku."
Pria berbaju biru sedikit terkejut, "Kamu begitu sombong." Gadis kecil itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, saat ini sebilah pedang tiba-tiba menusuk ke mulutnya. Boom! Tubuh gadis kecil itu langsung dipaku di tempat dengan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang di arena berubah drastis dalam sekejap. Kaisar kuno menatap pria berbaju biru dengan keseriusan yang langka di matanya. Dan ekspresi Bonita menjadi jelek. Pria berbaju biru melirik gadis kecil itu dan terkekeh, "Hanya ini." Semua orang. Gadis kecil itu melihat pria berbaju biru, dia ingin menyerang, tetapi dia dengan ngeri menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, Kaisar kuno di samping tiba-tiba berkata, "Kamu hanya bisa menggertak anak-anak." Pria berbaju biru tiba-tiba menoleh melihat Kaisar kuno. Dia dengan ringan mengangkat ibu jarinya dan pedang di sarungnya tiba-tiba terbang keluar. Pupil mata Kaisar kuno tiba-tiba menyusut, dia melangkah maju dan meninju. Dengan pukulan tinju ini, ruang waktu dalam radius beberapa juta mil terbelah. Pada saat yang sama, kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari ruang waktu yang terbelah, kemudian berkumpul di dalam kepalan tangan Kaisar kuno. Pukulan ini mengumpulkan kekuatan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya. Bisa dibilang, Kaisar kuno pada saat ini satu bidang ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya. Untuk mengalahkannya, hanya kekuatan yang lebih kuat dari pesawat ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya ini. Pada saat ini, pedang pria berbaju biru tiba. Di mata semua orang, pedang pria berbaju biru seperti memotong tahu, langsung memotong dengan kekuatan yang kuat, kemudian meninju ke tangan kanan Kaisar kuno. Puff! Pedang menusuk langsung ke tubuh Kaisar kuno. Boom! Tubuh Kaisar kuno bergetar hebat, seperti bola karet yang kempes. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya meluap dari tubuhnya. Pada saat ini, semua orang tercengang. Kaisar kuno ini langsung terbunuh oleh pedang ini. Pembunuhan instan. Wanita berambut panjang di samping Kaisar kuno dan pria berjubah hitam juga tercengang pada saat yang sama. Mereka mengikuti Kaisar kuno begitu lama dan kekuatan Kaisar kuno tidak terkalahkan di hati mereka. Benar-benar tidak terkalahkan. Dulu saat dunia vitalitas semesta dihancurkan, Kaisar kuno hanya menyerang satu kali. Saat itu, dia hanya menggunakan satu jurus untuk membunuh Master nomor 1 dunia vitalitas semesta saat itu. Setelah itu, Kaisar kuno tidak pernah menyerang lagi. Karena tidak ada yang layak untuk diserang. Tapi sekarang, Kaisar kuno ini langsung terbunuh oleh pedang. Selain itu, Bonita itu langsung pucat. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah disambar 5 petir, pikirannya kosong. Kaisar kuno yang menakutkan ini ternyata tumbang oleh satu pedang. Dia tahu, dia kalah taruhan. Di sisi lain, Mita mau tidak mau melirik Mile. Sial, raja pengandal dukungan ini benar-benar tak terkalahkan. Kaisar kuno juga sedikit bingung saat ini, dia bahkan tidak berpikir bahwa dia akan dibunuh dalam hitungan detik oleh pedang. Dia tidak fokus pada pukulan tadi, karena pria berbaju biru di depannya membuatnya merasakan bahaya. Dan dia tidak menyangka bahwa pedang pria berbaju biru ini begitu dahsyat hingga bisa dengan begitu mudah menghilangkan kekuatan pukulannya. Saat ini, pria berbaju biru melirik Kaisar kuno, "Hanya ini." Semua orang. Pria berbaju biru tiba-tiba menoleh melihat Mile. Pria berbaju biru menatap Mile, "Jika kamu benar-benar ingin membuat masalah, bisa tidak buat masalah yang lebih besar. Kamu lihat musuh-musuhmu ini mana yang lemah, setiap kali aku datang, satu pedang langsung selesai masalah, sangat membosankan, apa kamu tahu?"
Saat berbicara, dia berhenti sejenak dan berkata lagi, benar-benar sangat membosankan. Seolah-olah kamu berlari ratusan juta star territory untuk menginjak-injak semut sampai mati, merasa sangat tertekan. Semua orang bersambung.